Ya oke guys, balik lagi ya sama gue karena datang nggak bisa bohong. Oke, hari ini Kamis ya, 16 November 2023 ya. IHSG ya turun dikit nggak masalah, tapi kita udah mulai, at least sentimennya positif ya. Kita udah di angka 6.900. Karena kepastian bahwa kemungkinan dalam sebulan 2 bulan ini The Fed kayaknya nggak bakalan naikin suku bunga. Oke, gue hari ini mau bahas sama Axio ya guys, ya Teradata Indonesia yang dimana dia sudah ada berita mau bagikan dividen ya, interim yang jumlahnya cukup besar ya untuk ukuran interim itu lu bakal dikasih RP9 ya. RP9 di harga sekarang lu masih dapat sekitar 4,1% ya. Lumayan banget untuk ukuran dividen interim ya. Nanti kita akan bahas plus minusnya nih saham ke depannya juga gimana. Gua tetap ingetin lu guys ya bahwa dividen itu percaya atau enggak, kalau lu bisa ada invest di emiten yang bagi dividen dan lu juga dapat capital gain. Kenapa lu harus invest di emiten yang cuman ada capital gain doang, nggak ada dividennya? Dividen itu apa ya guys ya? Gue bilang tuh, lu namanya invest di dunia manapun ya, di bisnis apapun, pasti harus ada return per tahun harus. Lu pastilah sebagai pemodal pasti harus ada return, nggak mungkin nggak ada. Masalah ekspansi ya duitnya sendiri, jadi nggak ada. Sebenarnya gini, kita nih kan jangan sampai kita terapa ya, dibazing gitu ya, dibazing seolah-olah kalau emiten yang membagikan dividen nggak bakal bisa ekspansi. Padahal nggak ada hubungannya ya. Perusahaan ekspansi ya duitnya sendiri, sediain sendiri. Dividen duitnya sendiri, nggak ada ceritanya orang ekspansi dividennya hilang. Nggak bisa begitu. Fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak emiten yang dari IPO sudah bagikan dividen, kayak BCA, UNTR, apalagi tuh ASII, semuanya ya terbukti mereka malah semakin berkembang gitu kan. Sama sekali malah makin melebar gitu loh, makin membesar gitu loh ya. Dan sama sekali dividennya itu tidak menghambat mereka untuk ekspansi. Tapi demikian juga lu banyak nemu kasus ya di pasar modal ini, perusahaan yang tidak pernah bagi dividen tapi stagnan perusahaannya, nggak maju-maju. Ketemu juga lu John. Ya kenapa bisa begitu ya karena duitnya dimakan sendiri, habis. Gitu loh John. Nah dividen itu kan pembuktian bahwa wah ini perusahaan nih ada duitnya ya. Bener nih berarti nih catatan laporan keuangannya nih. Ya enggak? Bisa dibuktikan dengan jumlah duit cash yang masuk ke rekening lu. Bisa dibuktikan, oh berarti ini bener nih, ya enggak? At least kita tahu nih perusahaan masih hidup gitu loh. Ya enggak? Dengan dia bagi dividen kita tahu, oh berarti dia lagi kelebihan cash, ya enggak? Banyak duit, labanya bener. Berarti at least kita tahu minimal dia lagi sehat. Tapi kalau perusahaan yang nggak pernah bagi dividen bertahun-tahun itu misteri. Misteri banget ya. Jangan-jangan duitnya habis itu, Jo. Ya. Tahu-tahu kabarnya kita dengar dia reg issue, mau reg issue tahu deket-deket bangkrut. Nah, itu kan kocak ya. Nah, itu guys hati-hati. Apalagi lu kalau datang-datang bawa duit, apalagi nih duit adalah duit pensiunan lo ya. Yang lu emang duit udah pensiunan dan lu pengen nikmatin masa tua, lu malah digiringnya ke emiten yang nggak bagi dividen. Di mana di emiten yang nggak bagi dividen, cuan lo itu cuman capital gain. Di mana lu berharap ada orang lain yang beli harga nih saham di atas harga lo dan lu sendiri yang harus capek-capek berusaha ngepom saham lu sendiri. Lah kocak. Ya, kalau menurut gua guys, namanya dividen tuh utama dulu lah. Ya, masalah capital gain tuh gua anggap bonus. Nggak berarti lo nggak bisa beggar, bisa John. Ya, yang penting dividen nih pasti dulu. Dividen nih pengaman lo lah. Kalau sumpama harga sahamnya lagi jatuh, at least lu dapat return per tahun yang kita udah pernah ada yang simulasi ya. Namanya lo makan dari dividen aja 5 tahun udah pasti untung. 5 tahun ke atas tuh udah pasti balik modal, hampir pasti. Lewat 10 tahun ke atas mungkin udah ada yang naik 10 kali lipat, 20 kali lipat udah ada. Itu dari dividen doang udah pasti untung. Nah, masalah capital gain itu bonus aja. Bukan berarti nggak bisa beggar, bisa, dapat, bisa. Banyak, contoh kasusnya udah banyak kemarin apa tuh? Bismillah, Auto, apalagi tuh. Ini yang contoh emiten yang bagi dividen dan ternyata beggar gitu kan. Apalagi TPMA, apalagi. Itu emiten rutin bagi dividen, John. Oh,
Nelly. Ya. Ketika nanti yang penting kan aman dulu nih di dividen nih ya. Yang penting udah pasti dapat. Tapi tahu-tahu lu sering kagetan, tahu-tahu capital gainnya jadi gede dia. Ini contoh nih ya. Jadi gede. Nah, sisanya terserah lu udah tuh. Kalau lo masih mau lanjut invest itu invest. Kalau masih terus mau dapetin dari dividennya nggak sah sah aja. Kalau menurut gua ini kayak begini jauh lebih aman ketimbang lu nyari emiten yang cuma ada capital gain dan berharap dia tahu-tahu beggar. Betul ya kalau kalau hoki lu beggar ya silakan. Tapi kalau dia roboh, lu nangis aja udah. Juga. Oke, habis nangis. Pokoknya gini deh, kalau lu udah kena ya guys di emiten-emiten yang udah nggak ada dividen yang kayak di Arto itu sebenarnya lu udah jadi tumbal udah tumbal itu namanya. Ya tumbal ya udah jangan nyala-nyalain bursa, udah nggak bisa ya. Oke guys, gue mau bahas dividennya Teradata ya Indonesia Aksio kepanjangan gue introduksinya. Kenapa gue bahas itu ya? Karena kita tahu ya, Aksio ini kan baru IPO tahun lalu nih. Tapi dia udah bagi dividen, udah ada pembuktian nih kemarin dia bagi dividen nih. Ya di final RUPS 40% yieldnya pun cukup oke gitu loh ya untuk perusahaan yang baru IPO tuh sudah cukup oke 6 ya. Sekarang dia bagi interim lagi RP 9 ya itu yieldnya DPR sekitar ya 9 bagi 20 berapa sih? Hampir 50% kan. 48 lah ya 45%. Ya nggak, ini baru interim loh, berarti masih ada final ya. Nah, dari sini kita cukup menaruh harapan cukup tinggi terhadap emiten ini. Dan bukan nggak mungkin nih emiten ini kan beggar ya. Bisa aja ya. Bukan nggak mungkin ya. Karena dia masih kecil, market cap-nya aja masih 1,27 triliun ya. Eh, Oke, jadi dia akan bagikan dividen Kumdet tanggal 22 ini guys. Dulu ya. Tanggal 22 November, tanggal 9 yang yield 4,1%. Jadi kalau ditambah yang tahun 6 ya, tambahin dividen kemarin 15 dibagi berapa sih tadi sama. 15 dibagi 218 ya. Ya lo udah dapat return 6,8% lah ya guys. Lumayan untuk ukuran emiten yang baru IPO ya. Lu yang kemarin dapat saham Aksio di harga-harga cepek ya. Udah kalau nggak salah udah capital gain lumayan juga lah. Lu udah naik ya. Nah, yang kemarin udah dapat di cepek-cepekan tuh. Ya. Oke. Ya tanggal 22 ya guys ini kumdetnya. Ini pemegang saham dipegang ini guys. Eksanusa Persada 59%, Remitas Ikota Jaya 16%, Anisula Halim 2%, Sukses Digital 0,9, Mabito Karya 14, Alek Luhur. Masyarakat nih lo nih guys, ada 1,2 M ya. 20% masyarakat totalnya jadi ada 5,8 M. Jumlah pemegang saham ada 2.500 ya. Dia DER-nya 80% ya guys ya. Sedang lah, nggak terlalu tinggi, nggak tinggi juga. DER-nya aman. Transaksi hariannya mungkin nggak terlalu gede ya, 600 jutaan sehari ya. Itu transaksi hariannya aja, 600 jutaan. Oke, kalau kita lihat dari grafik ya, kita sekarang bicara prospek ya. Oke, kemungkinannya, oke dari dividennya dulu ya, sebelum bicara prospek. Kemungkinan ini dia kan punya tembus sampai 20 ya. Ya kemungkinan di final nanti dia bagi RP6 lagi guys ya. Finalnya 6,18 ya 2,7% kemungkinan finalnya. Kinerja dia sekarang loh ya. Oke. Ya, tapi bisa aja lebih kalau emang dia mencetak prestasi yang fantastis gitu ya. Oke, harga warasnya untuk saat ini ya. Untuk saat ini kalau dari Benjamin Graham punya cara ya, gue kasih harga waras dulu 20 kali 110 sorry. Menurut Benjamin Graham nih Aksio di atas 200 mahal ya. Tapi kalau nanti dia benar bagikan dividen 15 total guys ya. Kalau dari gue pribadi kemungkinan ada di range segini 150 kali 300 ya. Ya, kemungkinan ya. Kalau memang di finalnya bagi 6 lagi jadi total 15 dividennya. Tapi kalau dia nggak bagi ya mungkin bisa lebih kecil lagi. Ya.
Oke, untuk sementara range-nya harga Aksio memang di range segini ya. Kalau menurut gua. Oke. Nah, sekarang kita bicara prospek bisnisnya. Kita tahu bahwa ini kan emiten jualan laptop. Laptop itu pasti paling gede. Ah, ini Aksio ini kan sekarang juga brand-brand lokal laptop udah lumayan membooming ya kayak Aksio. Satu lagi juga apa Advan ya. Advan sekarang dia Advan tuh kurang berhasil di HP tapi lumayan berhasil di laptop ya. Advan bukan sih ya, setahu gua Advan. Satu lagi gue lupa ada lagi brand lokal Indo tuh yang juga lagi naik daun ya. Nah, termasuk Aksio ini kan dia market positioningnya itu di harga terjangkau ya. Eh, di harga yang terjangkau. Nah, dia juga pasti kan ada laptop-laptop murah yang biasanya khusus buat mahasiswa. Kenapa? Ini lo harus tahu guys, kenapa dia di September itu meledak. Gua dulu kuliah guys tahun 2007 2008 tuh gua pertama kali beli laptop tuh pas gua kuliah. Wajar ya. Anak kuliah tuh selalu butuh laptop. Nah, ini lo harus tahu, ini sisi bisnisnya dia tuh di sini. Jadi kuliah kan mulai tuh pasti bulan September. Ya makanya gue dulu kuliah tuh dulu gue kuliah di KJ ya guys, Kesenian Jakarta. Gue inget banget selalu diputer lagu September Ceria. Itu gue selalu diputer. Itu karena bagi gue kalau denger lagu itu gue inget bahwa itu adalah saat-saat biasanya mahasiswa udah mulai kuliah tahun ajaran baru. Karena banyak mahasiswa baru masuk kuliah, makanya penjualan laptop pasti meledaknya di September. Meledak, paling meledak itu di September pasti. Orang tua pada beli laptop, anak-anaknya baru masuk kuliah. Kebetulan marketnya Aksio tuh market positioningnya cukup oke. Harga terjangkau. Namanya orang tua ya, kebanyakan ya. Kita kan oke kita jujur lah, kebanyakan dari kita kan menengah ke bawah. Pasti carinya yang mendang-mending, udah pasti. Ya Aksio lah termasuk pasti brand yang dibidik. Ya, harga murah ya, yang penting anak bisa pakai buat kuliah ya. Itu udah pasti. Ya guys. Makanya di September dia pasti meledak. Nah, di Januari biasanya, Maret dan Juni biasanya nggak bakal terlalu orang beli laptop. Ya, makin dekat sini makin gede nih. Kelihatan lu bisa baca patternnya. Di bulan ini biasanya nggak terlalu ramai. Bulan 4 ada peningkatan dikit. Bulan Juninya. Nanti di bulan September itu akan meledak. Ya. Di bulan Desember masih ada yang beli, tapi nggak segede Desember ya. Nggak segede September. Ya. Jadi kemungkinan nanti Aksio nih IPS-nya tembus 15 tambah 6 di sini. Kalau 6 ya, atau 8, 5, ya 23 lah bisa tembus Aksio. Ya, oke. Itu guys ya. Jadi dari sisi bisnis penjualannya biasa paling tinggi September dan kedua paling tinggi pasti Desember. Oke, nah ini dari prospek ke depan ya. Ini gue dikasih tahu bahwa Aksio ini kan sebenarnya erat juga dengan kebijakan pemerintah ya. Salah apa sih namanya? eh Ya TKDN. Nah, komponen. Nah, ini penting guys. Kalau lo pengen invest di ini ya, lo harus tahu bahwa Aksio ini salah satu terbantu karena kebijakan TKDN lah, tingkat komponen dalam negeri yang harus ada ya. Makanya brand kayak Aksio, Advan itu ya kebanjiran lah, kebanjiran cuan gitulah. Sehingga lu harus berpikir maaf ya, meskipun ini juga jadi ke arah politik, tapi gue nggak mau terlalu ke arah politik. Cuma lu harus paham juga bahwa ketika nanti presiden itu berganti dan presiden itu tidak menjalankan kebijakan ini ya, kemungkinan Aksio akan terdampak kemungkinan. Ya. Kita akan tahu kan dari 3 paslon, paslon yang kemungkinan bakal melanjutkan itu ya yang kita tahu, yang dinasti itu ya. Tuh. Tapi nggak berarti juga kalau pas 2 paslon lainnya kalau dia terpilih tidak melanjutkan kebijakan itu. Belum tentu juga, tapi belum ada kemungkinan juga dia tidak melanjutkan itu. Nah, di 2 paslon lainnya. Ya, itu aja guys. Jadi gue cuma bilang kalau nanti dia ganti presiden, intinya kalau ini nanti diganti presiden dan ternyata presiden barunya tidak melanjutkan kebijakan ini, nah itu kemungkinan akan berpengaruh kepada Aksio penjualannya. Bisa jadi kecuannya ya. Tapi apakah Aksio nanti bisa bertahan ya lihat aja tanpa kebijakan itu ya. Kita lihat aja. Tapi setahu gue sih Aksio udah lumayan
bagus ya, udah lumayan ya, di review-review sih ya udah lumayan kena lah di harga segitulah di hati masyarakat gitu. Kalau dia makin disukain dengan kualitasnya ya, minimal kualitasnya sesuai harga lah. Ya kita kan kalau harga murah kan nggak ngarepin yang wow-wow banget. Yang penting kan oke, benar-benar worth it di harganya ya. Masyarakat kalau dia memang bisa membuktikan itu ya, makin lama orang makin tertarik ya, penjualannya bisa meningkat ya, bisa aja makin beggar. Justru ya kadang-kadang guys ya, emiten yang beggar itu kadang-kadang emiten yang kita nggak perhitungkan. Kayak ini aja paling lo udah ada yang capital gain kan 40% kan, 30. Kayak dulu saham Hotel East tuh ya kan nggak ada yang perhitungkan juga kan, tahu-tahu kan udah naik 50%, 60% secara capital gain gitu kan. Nah, kadang-kadang yang bakal beggar tuh emiten-emiten yang kadang kurang-kurang terkenal kadang-kadang gitu loh ya. Oke. Nah, tapi kalau nanti guys di presiden berikutnya ternyata dia masih jalanin TKDN ini ya, tingkat komponen dalam negeri ini ya bisa jadi Aksio bakal makin naik, 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 dan naik. Apalagi nih emiten udah menunjukkan komitmennya dalam membagikan dividen. Ya, at least dividen itu jadi at least kalau dia nggak naik ya itu sih masih dapat return ya nggak. Kalau naik ya syukur, makanya gua anggap bonus. Kalau naik ya syukur, ya nggak. Syukur-syukur beggar atau multi beggar gitu kan. Syukur-syukur beggar multi di masa lu nunggu untuk beggar dan multi beggar ya itunya lu ada suatu kepastian menunggu yaitu dividen. Jadi lu menunggu tanpa bukan menunggu sesuatu yang nggak pasti ya. Gua kasihan ya orang yang nyangkut-nyangkut di kemarin tuh kemarin lihat saham ini ya, maaf ya. Gue ngeliat tuh dimaki-maki banget saham ini ya. Ya nanti gue mau bahas khusus. Jadi gini guys, lu kan ada yang nyangka ada yang di sini ya. Jadi dia keselnya gini orang-orang yang di sini tuh sampai dimaki-maki lo kalau di Stockbit gue lihat tuh ya. Udah nggak bagi dividen, ditunggu-tunggu-tunggu makin jeblos ya. Nah ini guys, pentingnya dividen ya guys, pentingnya dividen. Jadi lu nggak terjebak di emiten kayak begini gitu loh ya. Ditunggu-tunggu-tunggu, udah nggak bagi dividen, ditunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu jeblos ya nggak. Lah kalau emiten bagi dividen kan at least kalau lu floating loss juga guys, ditungguin dapat sesuatu. Nah makanya dijaga minimal tuh ya dapat 5% lah dividen gitu loh. Jadi sekali dapat dividen minimal ada rasanya. Kalau bisa yieldnya yang 10% atau 16%. Ya, contoh yang gede-gede apa tuh? TBA, Hexa, apalagi tuh. Yang batu bara rata-rata ya. Itu kan minimal kalau floating, meskipun lo floating loss, pas dia bagi dividen tetap terasa gitu loh. Tetap santai ya enggak. Jadi kita, nah kalau lo nyangsang di emiten kayak begini ya, udah ditunggu-tungguin, tunggu-tunggu udah nggak pakai dividen, jeblos. Lo mau salin siapa coba? Itu makanya kemarin banyak marah-marah di ini. Nah itu guys ya, kalau menurut gua pentingnya dividen tuh di situ, faktor pengaman lu juga. Oke. Nah menurut gua Aksio ini untuk saat ini masa depannya mungkin ya lumayan. Untuk saat ini terlihat bagus. Untuk saat ini apalagi udah bagi dividen. Ke depannya kita nggak tahu. Ya semoga kalau memang dia penjualan laptopnya makin lancar ya makin dahsyat. Tapi memang setiap bulan September guys, itu pasti penjualan laptop meningkat. Itu udah pasti. Nah, gue selalu ingat lagu itu. September ceria. Gue selalu ingat lagu itu. Ya, gitu. Oke guys, gue rasa gitu aja Aksio guys ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena datang nggak bisa bohong ya.